Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Semangat di dalam memenuhi panggilan Allah sebagai rasa syukur kita atas segala anugerah, rahmat dan nikmatnya yang tak pernah habis, terus Allah berikan siang malam. Dan mungkin yang kita syukuri bagian-bagian kecil ya dari Allah berikan kepada kita yang begitu banyak. Selawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sambil kita niat iktikaf menunggu waktu Aisyah, mari kita tazkirah saling mengingatkan baik diri saya dan sidang jamaah serta para pendengar yang selalu mengikuti halaqah tausiah ba'da maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang sangat kita cintai ini. Malam Ahad, malam yang lalu kita sudah mengunci kata-kata terakhir bahwa kehalalan rezeki dan makanan serta sarana lain yang kita gunakan itu sangat memberikan makna tersendiri di dalam kita berhubungan ya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kebalikannya, banyak sumber-sumber yang tidak legal, tidak halal atau haram, maka ada satu mani penghalang doa kita sulit bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sumber resusnya adalah pada penghasilan dan makanan yang kita makan. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita melihat dari tujuan syariat yang Allah turunkan, di antara beberapa faktor atau alasan, salah satunya syariat ini adalah menghilangkan kesempitan dan penderitaan sebenarnya. Al-haraj wal masyaqqah. Jadi syariat atau perintah atau Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita bukanlah untuk memberikan beban atau kesulitan kepada hamba di bumi ini. Tidak seperti itu. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, Allah tidak pernah memerintahkan atau melarang sesuatu tanpa maslahah, tanpa tujuan dan hikmah dari syariat yang Allah turunkan kepada hambanya di bumi ini. Tapi sidang jamaah yang dirahmati Allah, semua tuntunan syariat, aturan itu adalah membawa kemaslahatan, membawa kemudahan, baik dalam hal kita melakukan perintah-perintah di bidang agama
maupun hal-hal yang menyangkut dengan duniawi ini. Semua aturan itu untuk hambanya atau penghuni di bumi ini, kita sekalian. Dan juga semua yang Allah perintahkan itu dan larang itu adalah juga memberi dampak positif kepada kesehatan kita, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Inilah yang dikatakan di dalam surah Taha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Jadi Allah mengatakan, tidaklah kami menurunkan Al-Quran, perintah, larangan, syariat ini untuk memberikan beban, ditashqa, menyengsarakan hamba. Tidak. Jadi kalau kita dalami, Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, kita bersyukur ya, ada aturan universe berlaku untuk semua di bumi ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan aturan Allah tidak ada diskriminatif, membeda-bedakan satu dengan yang lain. Dan apa yang Allah sudah turunkan sebagai aturan syariatnya ini juga bukan untuk Allah. Beda dengan aturan di bumi. Ada pegat aturan, tak ada nilai sejauh mana manfaat untuk kita yang membuat ya. Gak mau kalau nggak ada keuntungan bagi yang menggagas aturan itu. Tapi Allah tidak ya, nggak ada kepentingan Allah, tapi semuanya kepentingan kesejahteraan, ketentraman makhluk atau hambanya di bumi ini. Tashqa, kalimat tashqa, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, bukan untuk menyengsarakan, menyusahkan. Tashqa dalam beberapa tafsir, misalnya Zamakhsyari mengatakan bukan hanya berarti penderitaan ya. Memang tashqa itu sulit, masyaqqah, ada sesuatu kesulitan, sulit di dalam kita yang melakukan ya. Tapi tashqa ini, kalau ada kesulitan dalam syariat, ada kemudahan ya. Begitu luasnya syariat itu ya. Misalnya kita sakit, gak bisa berdiri salat, boleh duduk ya. Tidak dipaksa harus berdiri. Yohana berdiri tidak sah. Tidak ada dalam agama seperti itu. Enggak ada al-haraj, enggak sempit agama ini. Enggak ada kesulitan yang tidak bisa dilakukan oleh hambanya di bumi ini. Begitu luar biasa aturan Allah. Tidak otoriter. Mesti seperti, enggak ada seperti itu. Oh, enggak bisa kita kena air wudu karena sesuatu bisa memberikan dampak sakit, penyakit, bisa menggunakan debu, tanah, tayamum ya. Jadi semua ada jalan keluar, solusi di dalam syariat ini. Jadi begitu indahnya ajaran Islam syariat ini. Jadi tashqa di sini menurut Zamakhsyari bukan hanya berarti penderitaan, masyaqqah, tetapi juga mengandung makna ta'abun, payah ya. Ta'abun, payah, memayahkan, menyulitkan ya. Jadi ta'abun. Jadi di situ Allah turunkan hukum-hukum syariat dari Allah
Al-Quran yang turun kepada hambanya di bumi ini dengan aturan-aturan di dalamnya bukan memberatkan Rasul, ya, tidak memberatkan Rasulullah dan umatnya, tapi memberikan sebuah kenikmatan tersendiri kalau umat hamba ini memahami apa hikmah, tujuan, maqasid dari Allah perintahkan sesuatu pembebanan. Makanya ada ayat lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan sangat netral, sangat indah sekali ajaran syariat ini. Allah tidak membebani suatu beban taklif, perintah, larangan, ya, di luar batas kemampuan manusia. Illa usaha, kecuali semampu dia lakukan, ya. Kan sangat indah, ya. Sangat indah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti aturan-aturan yang dibuat oleh manusia di bumi ini, ya. Kadang-kadang terbebani, ya, didenda dan sebagainya lah, sehingga memberikan kesulitan masyakkah yang sulit, ya, dan sebagainya, ya. Tapi Allah tidak seperti itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para mufassir juga mengatakan orang Yahudi dulu pernah mengolok-olok, mengejek Rasulullah bahwa syariat atau perintah-perintah itu terbebani Rasulullah dan umatnya. Misalnya salat, dianggap ini beban orang-orang Yahudi dulu, diolok-olok, diejek Rasulullah SAW. Itu mungkin beban berat yang memayahkan, menyulitkan bagi Nabi dan umatnya untuk melakukan. Nah, makanya Allah menjelaskan, menurunkan ayat kedua surah Taha ini, illa tadhkiratan liman yakhsha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Hana tidak, bukan untuk memberat turun syariat ini, kata Allah. Bukan itu. Silakan ejek, tapi itu sesuatu yang sangat sederhana, simple kalau dilakukan dengan benar dan baik, ya. Melainkan itu menjadi peringatan, tazkirah liman yakhsha, bagi orang-orang yang takut, ya, yang merasa rindu, yang merasa cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan lagi kan, kalau memang bukan karena litashqa, karena takut, mungkin kan berat juga salat. Salat itu kan beban, memang beban. Tidak mampu, tidak semua orang bisa melakukan salat dengan baik, dengan disiplin dan sebagainya. Berat memang. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk, yang merasa rindu dan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan melakukan itu dengan baik dan dengan penuh kedisiplinan. Enggak terasa berat, dia dinikmati itu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa faktor. Kita coba mempertegas kembali, ada beberapa faktor, beberapa indikator alasan sebuah transaksi itu dilarang, ya. Transaksi ada yang dilarang, malah diharamkan, baik haram materinya maupun haram non materi, dan transaksi yang tidak sah atau tidak lengkap akadnya. Misalnya yang haram materi, misalnya haram materinya, nggak boleh kita lakukan transaksi, yaitu transaksi yang dilarang karena objeknya atau barang itu bertentangan dengan syariat Islam. Itu dilarang dan nggak sah, malah nggak bisa kita lakukan. Jadi misalnya kita buat transaksi jual beli atau apa, khinzir,
babi yang dilarang, sudah dilarang itu. Kita malah jadi jual beli, ya, kita ambil manfaat uang di situ. Atau transaksi jual bangkai, ya, maitah, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran nggak boleh. Atau khamar, narkoba, transaksi narkoba, itu memang sudah jelas Al-Quran itu melarang, ya. Nah, kenapa kita harus melakukan itu, ya, sesuatu yang sudah dilarang? Kita buat juga transaksi. Maka dalam surah Al-Maidah secara qat'i ayat ketiga itu dijelaskan, hurrimat alaikumul maitatu waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah bih. Diharamkan, dilarang keras kepadamu oleh Allah bangkai, penhanjit bangkai, perjualbelikan bangkai, ya. Ya. Kemudian waddam, darah, ya. Kemudian walhamul khinzir, daging babi, ya. Wa ma uhilla li ghairillah bih, dan sesuatu yang disembelih bukan dengan nama Allah. Hewan halal tapi disembelih tidak menyebut nama Allah, menyebut nama lain, tidak bisa dimakan walaupun asalnya halal, tapi jadi haram, ya. Yang pertama diharamkan transaksi bangkai al-maitah. Yang kedua dilarang transaksi jual beli darah. Yang ketiga daging babi. Yang keempat hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat bangkai, ya. Bangkai hewan yang mati, baik mati sendirinya atau karena mati dibunuh, kan jadi bangkai. Kambing, kameng mati hana tasi, hana sempat disembelih jadi bangkai, ya. Kecuali bayi pe lihonda kamu mang sempat tasi itu jadi halal. Tapi mana sempat tasi itu jadi bangkai, ya, kalau dia sudah mati. Tapi ada bangkai yang dibolehkan, ada darah yang dibolehkan, ya. Sesuai hadis, uhilla lana maitatani wadamani as-samaku wal jaradu wal kabidu wattihalu. Ada dua hal yang dihalalkan kepada kami. Ada dua jenis bangkai, maitatani wadamani, ada dua jenis darah. Nanti selain itu nggak boleh. Darah tadi kan diharamkan, darah yang mengalir, ya, darah yang mengalir. Tapi ada dua yang dihalalkan, dua macam bangkai dan dua macam darah. Mana itu disebutkan oleh hadis? Yang pertama as-samaku wal jaradu, bangkai ikan, engkut, bangkai engkut di laut, udip, bantu ke di pasar Penayung atau sekarang pasar apa, Gemilang, ya, itu hanali udip, itu halal. Bangkai sudah dikamati, enak udip terus dalam pasar, itu dihalalkan, halal, ya, boleh dimakan, ya. Kedua jarat, apa, belalang, darut, porwah kamati, boleh digoreng, ya, halal dimakan. Sementara darah, wal kabidu, hati hewan, ya,
Wattihal limpa. Hati itu darah. Kamu campur dengan daging darah. Itu dihalalkan. Tapi yang diharapkan tadi ma'un masfuhah, darah yang mengalir, itu dilarang. Tapi ini hati bercampur dengan darah, hati hewan, hati lembu, hati kambing, hati kerbau, unta, itu dihalalkan. Kedua limpa, ya, itu dihalalkan, itu dimakan. Nah, jadi selain itu dilarang tentunya. Nah, kenapa ikan boleh? Karena air laut itu suci, huwa tuhuru ma'uhu al-hillu maitatu. Ilaut itu suci. Kita wudu walaupun dia asin. Boleh kita berwudu ketika di laut hana ilain, boleh kita berwudu. Kita salat, ya. Di al-hillu apa namanya? Huwa tuhuru tahuru ma'uhu. Pas suci airnya. Ya, boleh kita berwudu. Dan halal bangkainya ikan jika sudah diambil masuk dalam kapalnya, perahunya, jadi mati bawa ini, kita boleh mati walaupun sudah jadi bangkai dan sebagainya. Pengecualian, ya, pentaksisan dari ayat yang umum tadi, ya, yang saya jelaskan Al-Maidah ayat 3. Tapi oleh sunnah, oleh hadis ditaksis, ada beberapa hal yang dihalalkan kepada kita sebagai hamba Allah di bumi ini, ya, termasuk tadi apa namanya lahmul khinzir, ya, termasuk lahmul khinzir, daging babi, ya. Daging babi itu mengandung kuman. Dalam hasil penelitian dari aspek kajian kesehatan medis, ya, dari ilmu kesehatan, daging babi itu mengandung kuman, maka dilarang oleh Allah, ya. Kuman-kuman kecil yang sangat berbahaya bagi manusia karena yang mengandung penyakit yang tidak kurang dari 450 jenis penyakit dari kuman-kuman daging babi itu. Maka dilarang, ya. Makanya ini kan sudah KTI, ya, KTI. Kenapa dia jorok, memakan najis, kotoran-kotoran, jijik, ya. Jadi begitu. Dalam beberapa kitab tafsir juga itu diulas, ya. Makanya dari sejak awal Allah itu sudah menjelaskan larangan secara pasti, secara KTI untuk tidak mengkonsumsikan hal-hal yang dilarang itu. Sementara secara ilmiah, darah bangkai yang tertahan dalam pembuluh darah yang bercabang-cabang dan menyebar di seluruh jaringannya mengandung berbagai kuman yang menyebar ke seluruh tubuh kita dan sebagainya lewat darah sebagainya. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara khamar, ya, ini dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 90. Ada beberapa ayat, ada 4 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rizsum min amali syaitan fajtanib la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, ya, judi, undi nasib, ya, itu rijsum min amali syaitan, itu najis, itu termasuk perbuatan amalnya syaitan. Maka Allah mengatakan fajtanibu, jauhi itu, ya, jangan dekati itu, kan itu najis, ya. Mudah-mudahan la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu
memperoleh kemenangan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini sudah sangat, Al-Quran sudah sangat jelas ya, memberikan keterangan informasi secara pasti ya, bukan main-main ya, secara pasti dijelaskan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah khamar sekarang ya, narkoba ya, sejenis-jenisnya apa, sabu-sabu dan sebagainya, memang dalam Al-Quran disebut khamar, memabukkan. Sekarang banyak jenis lain, tapi dalam tujuannya yang sama, juga memabukkan. Oh, ada alasan sedikit kan tidak ada masalah, tidak memabukkan. Kita kembali kepada penjelasan hadis, kathirun wa kalilun, atau kalilun wa kathirun, sedikit atau banyak itu haramun. Nggak ada istilah sedikit halal ya, kalau banyak baru haram, mabuk, tidak. Sedikit haram, banyak apalagi lebih haram lagi. Baik hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu ini semuanya hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijauhi ya, karena ini akan memberikan dampak yang sangat buruk kepada setiap orang yang mengkonsumsikan. Maka dalam syariat kita ada maqasid syariah ya, samping memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta, juga memelihara akal. Akal ini hidayah yang Allah berikan, sangat tinggi nilainya. Dan diberikan akal ini yang sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya akal itu harus dijaga, disterilkan, jangan dirusak. Merusak akal itu salah satu adalah mengkonsumsikan barang-barang jenis yang dilarang itu ya, narkoba termasuk ganja ya, sabu-sabu dan sejenisnya lah ya. Itu bisa merusak jaringan-jaringan sel otak, membunuh, mematikan darah putih di dalam jaringan-jaringan otak kita. Makanya banyak orang yang sudah kecanduan itu harus direhabilitir di rumah sakit jiwa atau tempat tertentu, atau para psikolog harus merehabilitir kembali, karena kecanduan sudah sangat pada tingkat. Jangankan itu, rokok saja, kalau sudah pada tingkat kecanduan nggak bisa kita tinggalkan merokok dan sebagainya. Padahal juga itu tidak baik dikonsumsikan secara terus menerus sebenarnya dari segi kesehatan. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Makanya pengaruh dampak dari nilai-nilai abad teknologi ini ya, salah satunya kan melahirkan krisis kemanusiaan ini ya. Mengalami loss of soul, kegersangan rohani. Kenapa? Karena mungkin dengan mengkonsumsikan play, narkoba, sabu-sabu ya, seolah-olah bisa play terbang ya, seolah seperti itu. Padahal itu membunuh ya, jaringan-jaringan anatomi yang Allah buat lebih bagus ya, sangat sempurna, tapi dirusak dengan mengkonsumsikan jenis makanan atau minuman yang dilarang oleh syariat kita ini. Jadi kegersangan rohani, kehampaan dan sebagainya. Apalagi dengan sekarang ini diinformasikan LGBT ya. Jadi kalau kita lihat data Kementerian Kesehatan sudah pada tingkat jutaan ya, apa namanya, terpengaruh dengan pada komunitas LGBT itu, lesbian, gay, apa namanya, sejenis ya, melakukan homoseksual dengan sesama jenis.
ya, seperti kaum Nabi Lut dulu, sehingga kaum Nabi Lut buminya itu dibalik oleh Allah dari atas ke bawah, ya, dan semua itu dimatikan karena dianggap penyakit itu berbahaya, akan menular kepada yang lain. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang hampir 3,5 sampai 4 juta jiwa pengguna narkoba hari ini, ya, dan sebagainya. Bagaimana generasi kita ke depan, ya, kalau tidak memperkuat, ya, ketahanan keluarga, ya, orang tua, ya, pemerintah, masyarakat, siapapun merasa bertanggung jawab, terpanggil, ya, untuk mengawasi, mendeteksi gejala-gejala yang tidak baik ini, ya, yang kita harapkan, ya, Allah jauhkanlah dari segala ujian dan musibah pada kita sekalian. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, makanya dikatakan kenapa ini dia haram pada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekalipun hari ini misalnya dikatakan, oh, bisa dibunuh dengan dipanaskan daging babi misalnya, dibunuh kuman-kuman. Tidak boleh, ya. Tidak mungkin kita memahami seluruhnya bisa terbunuh bakteri kuman-kuman dalam daging babi sehingga bisa dimakan. Tidak ada alasan seperti itu. Ada juga misalnya anjing, karena dia najis, ketika dijilat bejana kita, ya, kita disuruh sama dengan tanah dan air dan tanah sampai 7 kali harus disama. Oh, boleh pakai sabun atau hal lain, tidak dibenarkan, karena unsur tanah itu juga sangat memenuhi, ya, unsur-unsur untuk mematikan kuman-kuman atau virus-virus bakteri dalam najis anjing itu dan sebagainya. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian hikmah diharamkan ini semua adalah karena mengandung bahaya kepada manusia, bukan karena Allah sekedar memerintahkan larangan semata, tidak seperti itu. Tapi ada hikmah di balik larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Kaum muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita kembali kepada ayat yang disebutkan tadi, bahwa ayat ini tentu berlaku secara umum, ya, tentu berlaku secara umum. Tapi ada beberapa pentaksisan oleh sunnah dan oleh hadis yang menjadi dia halal. Atau memang ada dalil-dalil lain yang membolehkannya dalam keadaan darurat misalnya. Faman itturra ghaira baghin wala adin fala isma alaih. Dalam kondisi terpaksa, walaupun dia bangkai, tapi juga dibolehkan untuk memakan, misalnya di laut, ketika di laut atau di gunung, di hutan, hana makanan, tidak ada makanan lain di laut. Bagaimana kita bisa menguatkan jasmani, bisa sampai ke pantai misalnya? Makanya yang ada bangkai, padahal maitah bangkai tadi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara qat'i. Tapi dalam keadaan darurat, tidak ada makanan lain, untuk menyelamatkan diri dibolehkan memakan. Itu menguatkan jasmani sehingga bisa berenang sampai ke pantai dan sebagainya. Begitulah syariat ini. Artinya walaupun dia bangkai tadi haram pada asalnya, tapi karena kondisional emergensi, Allah memberikan rukhsah, ya, solusi, bisa dimakan dan sebagainya. Para mufasir mengatakan boleh dimakan, kenyang nggak ada masalah karena memang sudah dibolehkan. Tapi ada mufasir mengatakan dimakan hanya sekedar menguatkan jasmani kita, tenaga kita, itu bisa berenang ke pantai dan sebagainya. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang disembelih tadi tidak dengan nama
dibacakah nama Allah ketika hewan itu disembelih misalnya? Atau memang dipertanyakan ini mungkin bukan hewan yang halal, tapi mungkin hewan-hewan yang haram, ada unsur-unsur babi di situ. Maka sekarang kan banyak juga obat-obat ya yang bukan dari yang halal ya, tapi dari jenis yang haram. Nauzubillah. Ini akan diketahui oleh laboratorium BPOM atau LPPOM, MPU atau MUI, atau masuk labor, diuji dulu halal atau tidak dan sebagainya. Jadi banyak sekali makanan-makanan ya formalin, pakai formalin dan sebagainya ya, pada ikan, pada makanan dan sebagainya supaya dia tahan ya. Padahal formalin itu awet orang mati dan sebagainya, tapi diberi pada ikan, pada makanan untuk dikonsumsikan dan sebagainya, sangat berbahaya. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan kita lebih serius dan lebih hati-hati, kita connect dengan aturan-aturan syariat ini. Kalau memang sudah dilarang oleh Allah, tentu kita tinggalkan. Kalau memang dihalalkan, ya kita konsumsikan. Da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu-ragu, ambil yang tidak ragu-ragu. Mudah-mudahan kita sendiri termasuk keluarga dan masyarakat terlindungi dari hal-hal yang tidak kita ingini sama sekali. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.